Kalau misalnya lu punya anak kecil atau nggak mungkin lu punya adik lah, adik kecil itu laki-laki maupun perempuan, tapi di sini gue mau menekankan laki-laki guys ya, karena laki-laki ini sering banget gitu, toksiknya kebangetan gitu. Karena apa? Karena kalau misalnya kita ngebanding sama zaman dulu, yang dimana kalau misalnya kita setoksik-toksiknya kita itu nggak kayak sekarang lah, gila cuy. Dikit-dikit ngomongnya ANJG atau nggak ngomong TLL atau nggak ngomong KNTL segala macamnya, banyak lah pokoknya perkataan-perkataan kotor yang mereka ucapkan, dan gue yakin itu udah nggak terlatih tuh, kata-katanya itu udah dengan ditanam gitu di mindsetnya mereka. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Hello guys, welcome in banget di Jonong. Jadi kali ini gue mau sharing kalian kenapa bocah Gen Alpha atau generasi yang masih SD atau enggak masih SMP sekarang lah, mereka itu bisa dibilang generasi yang paling toksik lah. Ini banyak yang bilang guys ya, bukan gue doang, dan secara ini observasi aja, nggak ada data segala macamnya. Cuman ya kalau misalnya gue lagi nongkrong, lagi sharing sama teman-teman gue yang terutama jadi guru, mereka kayak seakan-akan mengeluh gitu. Karena apa? Karena di anak-anak di sekolahan mereka itu ngomongnya kasar tuh benar-benar kasar banget guys ya. Yang itu karena ya adalah beberapa alasan yang pengen gue kasih tahu di sini. Yang pertama tentunya karena mereka itu terlalu cepat gitu mengenal media sosial tanpa adanya filter. Nah, ini penting banget guys ya. Karena ketika mereka buka TikTok terutama ya kandang monyet itu ya, pastinya ya udah dari geo perkataan yang toksik, apalagi pokoknya ya yang seksi segala macamnya itu dilihat sama anak kecil yang mereka masih di bawah umur, dengan sadar orang tua mereka mengasih izin tanpa adanya fitur itu. Ya mungkin ini nggak bisa salah dari orang tuanya, nggak bisa salah dari pemerintahnya, cuman ya masing-masing harus introspeksi diri sih, terutama dari anaknya itu sendiri. Karena percuma kalau misalnya orang tuanya udah benar-benar ngetatin, terus pemerintah udah ngasih lowongan ini segala macamnya, tapi kalau misalnya anak kecil itu sendiri nggak sadar atau nggak belum benar-benar terpengaruhinya, udah jadi susah gitu buat mempengaruhi biar anak kecil itu bisa memfilter apa yang mereka nonton. Yang kedua tentunya mereka ngikutin tren tanpa memahami dampaknya dari tren itu sendiri. Nah, lu pahami guys ya, kayak misalnya konten-konten yang lagi trending lah, lagi FYP segala macamnya, pastinya mereka tuh cepet banget gitu, dari mungkin nadanya, dari gimana cara jogetnya, dari gimana cara pargonya, mereka tuh lebih hafal dibandingkan kita yang lebih sering buka gadget ya. Ya kalau misalnya kita ikut tren ini pasti dia tahu gitu. Kalau misalnya dia ikutin tren artis itu pasti dia tahu gitu. Nah, pastinya mereka tuh kayak lebih update gitu masalah kayak tren, FYP segala macamnya. Dan ini nggak lepas dari perkataan toksik yang dimana mereka itu sering gitu melihat influencer atau enggak idola mereka, kayak misalnya influencer gaming atau enggak YouTuber gaming, streamer gaming, yang mereka nggak sadar atau nggak sengaja ngomong toksik karena kaget atau nggak apapun itu. Nah, ini jadi cerminan banget, dan menurut anak kecil ini sendiri, wah, kok anak dewasa bisa sih ngomong toksik kayak gitu, masa gue nggak bisa? Nah, mungkin terpikirkan benak seperti itu ya guys ya di pikiran mereka. Ya udah, akhirnya mereka melampiaskannya, mengaplikasikannya ke teman-teman mereka, ke sahabat mereka, dan pastinya akan terbiasa ketika ada di rumah ya guys ya, tanpa lu sadarin ketika lu sebagai abang atau sebagai adik ketika lu berantem. Nah, ya udah, keluar tuh kata-kata toksik yang dimana seharusnya itu nggak ada di kata-kata itu di rumah lu. Ya udah, tiba-tiba ngomong kasar segala macamnya. Sayangnya tetangga nggak bisa di-banned guys ya, atau nggak bisa diblokir. Tapi ya kembali lagi ke orang tua sih sebenarnya sih. Yang ketiga atau yang terakhir tentunya ketergantungan sama gadget, dan pastinya budaya komentar di zaman sekarang, mau itu di media sosial, itu lebih keras banget guys ya. Karena lu bisa lihat lah komentar-komentar kalau misalnya ada kayak ya video-video yang sangat benar-benar kontradiksi sama apa yang mereka dapatin lah, itu pasti tuh perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan kasar itu ada semua tuh di komentar. Dan kadang ada gitu satu dua yang lolos dari sensor gitu. Nah, inilah pentingnya buat teman-teman ya, bisa dibilang saling untuk menjaga sikap dan menjaga komentar. Kalau lu ngerasa lu dewasa atau remaja, tolong didik anak zaman sekarang apalagi Gen Alpha ini dengan bahasa-bahasa yang baik. Kalau misalnya lu mau ngomong bahasanya ketika lu live streaming lu ngomong kotor atau nggak kasar, lu note itu kalau misalnya ini untuk konten 18+ atau 17+. Nah, kalau misalnya anak kecil jangan tonton dulu karena ini masih di bawah umur. Nah, makanya itu penting banget nih buat teman-teman yang streamer, buat teman-teman yang mungkin dijadiin idola segala macamnya, coba dikurang-kurangin toksik kalau misalnya ada anak kecil, apapun itulah pokoknya lah. Nah, mungkin itu udah guys ya. Kira-kira menurut kalian gimana? Kenapa Gen Alpha ini bisa dibilang generasi yang paling toksik, yang sangat toksik banget dibandingkan generasi sebelumnya? Coba tulis aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.